Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada pagi ini, kita bersyukur kepada Allah SWT malai masih mengizinkan kita juga untuk datang karena nikmat sehat, nikmat kesempatan lain masih dihadirkannya kepada kita. Sehingga sampai pagi ini kita lain tak berang di hutang yang mungkin bertambah ya. Ada tak datang kami hutang lagi gini datang. Iu nak nampak hutang ada gini lah ya. Itin. Iko nama di absen ni. Ibu absennya. Saya nak hadir, saya tidak. Mungkin saya ni tak nampak gini lah ya. Mudah-mudahan suruh kita hadir gini tu diampuni oleh Allah Rasul kita ya. Dan dipertemuan juga kita dalam surga Firdaus dengan Allah bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak, malam kami ngelopeh pengajian kita mengenai siksa kubur. Ya, siksaan dalam kubur. Ulang lihat untuk menjawab nanti tu ada si Al-Faqih Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi berkata, sabda Nabi, seorang mukmin jikalau diletakkan di dalam kubur maka diperluas kuburnya sampai 70 hasta dan ditaburkan padanya bunga-bunga dan dihamparkan sutra. Dan bila ia hafal sedikit dari Al-Quran cukup untuk penerangannya. Jika tidak, maka Allah memberikan kepadanya nur cahaya penerangan yang menyerupai penerangan matahari. Dan dia dalam kubur bagaikan pengantin baru. Jika tidur, maka tidak ada yang berani membangunkan kecuali kekasihnya sendiri. Maka ia bangun dari tidur itu bagaikan yang masih kurang masa tidurnya dan belum puas. Ada itulah orang mukmin nan mati bila dimasukkan ke dalam lahat. Ada pengantin baru. Oleh ada dan hafal dengan Quran, maka Al-Quran cakaplah jadi penerang di dalam kubur. Tapi kalau tidak banyak dia hafal Quran, maka Allah memberi cahaya supaya kuburan terang. Di samping kuburannya diluaskan sampai 70 hasta. Tapi apabila orang kafir maka akan dipersempit kuburannya sehingga menghancurkan tulang rusuknya dan masuk ke dalam perutnya, yaitu orang sompinya. Tulang rusuknya pada selisih ya, don ta'a pohon. Lalu dikirim kepadanya ular segemuk leher unta. Maka makan dagingnya hingga habis dan sisa tulang semata-mata. Lalu dikirim kepadanya malaikat yang akan menyiksa, yaitu yang buta, tuli dan bisu dengan membawa pemukul dari besi
yang langsung dipukulkan kepadanya. Jadi malaikat akan memukul awak itu adalah malaikat nan buto, pokak, bisu, ya tak orang dia hoki awak, tak nampak awak dia anak konai. Jadi itu pun malaikat diciptakan oleh Allah untuk memukul orang yang kafir yang berada dalam kubur. Sedang mereka itu tidak mendengar suara jeritan orang kafir tadi dan tidak perlu melihat keadaannya aja apa untuknya kena tuku supaya tidak dikasihaninya, supaya nanti yang timbul dia sayang. Selain itu lalu dihidangkan siksa neraka itu tiap pagi dan sore. Itulah yang ditanggung oleh orang yang kafir. Itu sebagai modal nan malam belakang kami topik. Kini kita sambung bahas masalahnya yang lain di dalam kubur. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata di dalam khutbahnya, yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib waktu berpidato atau berkhutbah, "Hai hamba Allah, berhati-hatilah kamu dari maut yang tidak dapat dihindari. Jika kamu berada tempat, ia datang mengambil kamu. Dan bila kamu lari, pasti akan terpegang juga. Maut terikat selalu di ubun-ubunmu. Jangan awak lari, kemauan awak menyuruh, namun mati jika tidak mau jika terlalu mengikuti awak. Maka carilah jalan selamat." Kecek Ali bin Abi Thalib di dalam khutbahnya disampaikannya. Carilah jalan selamat segera, sebab di belakangmu ada yang mengejar kamu, yaitu kubur. Dia selalu di kubur. Ingatlah bahwa kubur itu ada kalanya kebun dari kebun-kebun surga, atau jurang dari jurang-jurang neraka. Itu Ali bin Abi Thalib. Dan kubur itu tiap hari berkata, "Akulah rumah yang gelap, akulah tempat sendirian, akulah rumah ular." Itu kecil kuburan gawat satu hari. Ingatlah, sudah itu ada hari atau saat yang lebih ngeri daripada di dalam kubur. Ini hari di mana anak kecil segera berkorban, ini kecil tumbuh badan, dan orang tua bagaikan orang mabuk, bahkan ibu yang menyusukan anak lupa terhadap bayinya, dan wanita yang bunting menggugurkan kandungannya. Dan kau akan melihat orang-orang bagaikan orang mabuk, tapi tidak mabuk. Hanya siksa Allah sangat ngeri dan dahsyat. Kecuali ingatlah bahwa sesudah itu ada api neraka yang sangat panas dan curam dalam, perhiasannya besi dan airnya darah bercampur nanah. Tidak ada rahmat Allah di sana, maka kaum muslimin pada menangis. Waktu Ali menyampaikan itu, maka menangilah orang-orang muslimin, orang-orang nama dongeng. Lalu ia berkata, dan samping itu ada surga yang luasnya selebar langit dan bumi, tersedia untuk orang-orang yang takwa. Semoga Allah melindungi kami dari siksa yang pedih dan menempatkan kami dalam Darun Naim atau surga yang banyak kenikmatan di dalamnya. Itu disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang keempat. Yang pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, yang keempat Ali. Jadi Ali tadi menyampaikan itu. Kecil Usaid bin Abdurrahman berkata, kecil Abu Said Abdurrahman itu, saya telah mendapat keterangan bahwa seorang mukmin jika mati dan diangkat, ia berkata, segerakan aku
orang mukmin mati, waktu diangkit itu kakak kubur. Bacanya segerakan aku. Dan bila telah dimasukkan dalam lahat atau kubur, bumi berkata kepadanya, mengeceklah bumi kepada orang mukmin juga. Aku je bumi, aku kasih kepadamu ketika di atas punggungku. Waktu itu waktu dunia kau. Dan kasih benar kau. Dan kini lagi sayang kepadamu. Dan bila orang kafir mati lalu diangkat jenazahnya, ia berkata, kembalikanlah aku. Jangan masuk dalam kubur kecil orang kafir. Tapi bila diletakkan di lahat, dimasukkan ke lahat, bumi mengecek kepada orang kafir itu. Kecil bumi, saya sangat benci kepadamu ketika kamu di atas punggungku. Dan kini aku lebih benci lagi kepadamu. Kecil bumi kan orang-orang dan kafir. Ibu bapak Utsman bin Affan ikut sahabat Nabi jo mengecek radhiyallahu anhu ketika berhenti di atas kuburan inyo menangis. Ke Utsman lalu waktunya berhenti dan dekat kuburan menangis. Lalu bertanya sahabat-sahabat lain, engkau wahai Utsman, jika menyebut surga dan menyebut neraka tidak menangis, tetapi kau menangis karena kubur, disebut neraka, azab neraka dan nangis dah. Disebut masalah surga dan nangis Utsman itu. Tapi kalau disebut kuburan, maka Utsman menangis. Dijawablah di Utsman. Jawabnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kece Utsman bin Affan. Kece Nabi, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Wa in naja minhu fama ba'dahu aisara minhu wa illam yanju minhu wama ba'dahu asyadu minhu. Itu kecil Nabi yang terkenal de Utsman bin Affan. Apa artinya? Kubur itu kecil Nabi pertama tempat menuju akhirat, tempat pertama untuk menuju akhirat atau pintu untuk ke akhirat. Itu kecil Nabi yang disampaikan de Utsman bin Affan. Maka bila selamat dalam kubur, maka yang sesudahnya lebih ringan. Tapi dan jika tidak selamat dalam kubur, maka yang di belakangnya sesudahnya lebih berat daripadanya. Itu nak ditanyakan deh Utsman. Dalam tersebut kuburan kan golak saja ya. Disebut perkuburan. Tengok orang berkuburan ke balai, awak golak juga. Tapi kalau Utsman disebut usah perkuburan, dia menangis. Bar itu sebab perkuburan mereka penentu eloknya awak sesudah ditanya oleh mereka anak itu, atau buruknya lebih buruk daripada ditanya oleh mereka anak itu. Itu ditanyakan deh Utsman bin Affan. Kemudian ada kejadian di ibu bapak disampaikan oleh Abdul Hamid bin Mahmud Al-Mughul. Kisahnya ketika saya duduk bersama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi juga. Waktu kami duduk di Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tiba-tiba datang kepada kami beberapa orang. Waktunya duduk ada tiba ada berapa orang dan berkata, di kecilnya orang datang tadi, kami rombongan haji. Dan bersama kami ini ada seorang yang ketika sampai di daerah Zatis Sahifah tiba-tiba mati, sampai jalannya mati di bawah situ. Maka kami siapkan segala keperluannya, kampannya, air untuk mandikannya, segala yang dibutuhkan untuk jenazah.
Dan ketika kami menggali kubur untuknya, tiba-tiba ada ulis orang lain penuh dengan ilmu lain itu. Maka kami tinggalkan lubang yang sudah gali itu, dan ada ulis juga, maka kami biarkan dan menggali dari tempat yang lain. Lah sudah digali tempat yang lainnya itu, kira dulu ulis orang lain. Maka kami tinggal itu. Kece Abdul Hamid. Sudah itu dikali lu cilai. Aduh jauh itu. Maka watanya olahnya kepada Ibnu Abbas. Lah sekian lubang kuburan kami kali lain Ibnu Abbas masih ada ule. Baca doanya lain. Bagi Ibnu Abbas engkau kali sebanyak itu lain lubangnya, namun ada ule. Maka kuburan telah kena ada ule. Maka dipilihlah salah satu lubang yang kali itu dikuburlah jenazah itu sama ule ke lubang lain itu. Nah sudah dikubur, maka mereka kembali ke daerahnya. Mereka pergi ke keluarganya untuk mengembalikan barang-barangnya. Kan ada bawaannya kan? Kobik dan semua ini untuk bagian itu ke keluarganya. Sambil bertanya kepada istrinya. Ada tanyanya, apakah amal perbuatan yang dilakukan oleh suamimu? Amal dan kunjungannya dari suami engkau. Itu lebih kecilnya lah, nilainya kau dulu. Ditanya, amalnya dilakukannya seperti itu. Baru jawabnya dari istrinya kau. Dia biasa menjual gandum, uang galih nampak. Menjual gandum dalam karung, lalu diambilnya sekadar untuk makanan sehari. Sudah itu diletakkannya tangkai-tangkai gandumnya kau lihat ke dalam karung, saboi dan ditai kau. Itu kayaknya gandumnya kau, buahnya kau, jo tangkai ya, saboi yang ambil. Nyo sekarung jo. Ada jual tangkaian. Semendawa ada tuh buat daunnya atau kok tangkainya, kok gondannya masuk tangkainya. Nah itulah yang dibuat. Dek suami orang dan poyani jago dah meninggal di satu tempat. Lalu kuburan dikali kuburan, kiranya ada ule di situ. Lah tiga dikali kuburan. Ulehnya akhirnya dikuburlah mungkin salah satu kuburan yang dipilihnya di kawannya itu. Sudah itu diantilah barang-barangnya, membawanya ke rumah istrinya. Maka ditanya ke istrinya, kerojonya dulu. Ini menggali kurma, menggali gandum. Ditanya, ini udah dikarung itu untuk makanan sehari. Dan masuknya ke tangkai itu, saboi dan tangkai itu. Dia juga indah gandum saja udah, tapi tangkainya. Jadi begitu. Jadi kalau penjaga begitu itu tuh konailo deh. Itu salah satu dari kuburan ada ule. Sekodang rumah lain. Kemudian ada cerita lain. Ammar bin Dinar berkata, kecilnya ada seorang penduduk kota Madinah yang mempunyai saudara perempuan di ujung kota. Lah Bapak Ibu ke Madinah. Elah Walulnya. Lihat olah Mira. Walulnya. Nah, kalau boilah kota Madinah di ujung kota. Situ kuburan Nabi atau Masjid Nabawi Yeli. Dari mana Masjid Nabawi? Masjid Kuba. Jadi
Di bawah perempuan juga. Maka sakitlah saudaranya itu, kemudian mati. Di sana yang sakit saudaranya atau adiknya atau kakaknya lah. Maka setelah diselesaikan persiapannya, sudah mandi, disembahyangkan, dibawa ke kuburan. Kemudian setelah selesai menguburkan dan kembali pulang ke rumah, tiba di rumah takonan ini kantongan yang dibawanya ada isi dalam kantongnya, ke dalam tas atau dalam dompet, dan tinggal dalam kuburan nego, cici ada buat dalam kuburan nego, malai nego. Takonannya baliknya lihat kuburan nego, minta tolonglah kawan-kawannya untuk menggali kuburan nego lihat. Dan sudah digali, dapatlah dia kantongnya cakap, dia berkata kepada orang yang bantunya itu, hanya tolong kau minggir sebentar, sebab saya ingin mengetahui bagaimana keadaan saudaraku ini. Bila kau nengok aja saudara dan kuburnya tu, kece saudaranya pula, kakak tu adik nak tanya, kau adik nak tiga tu kakak ingin tahu. Maka dibuka sedikit lahnya, dibuka lah papan nama tu itu mendawa Tiba-tiba dia tengoknya kubur jago menyala api. Kepala dia kau nyala api, nampak dia dibuka papannya tu. Maka sekiranya merantaukan kubur jago lihat timbul lihat, dan kembali kepada ibunya, pulanglah ke rumahnya, menemui ibunya. Lalu bertanya kepada ibunya, tanyanya, nanti kojonya dek saudara dan dulu katanya hidup. Kece saudaranya jago nam nengok api dalam lubang lain jago. Pada itu nama tanya, padahalnya kan lah meninggal, lah mati. Kece kakak atau adik aja goda. Anaknya tetap minta supaya diberitahu tentang amal perbuatan saudaranya itu. Terus diberitahulah dari ibunya kok, saudara kamu itu biasa menambil sembahyang dari waktu, ambil sembahyang dari waktu. Nah itu kodok di kodoknya itu. Jual taledor dalam bersuci. Dan sembrono yang suci deh, buang ketik atau buang godang. Dan yang satu malam seringnya mencibu-cibu rumah orang, rumah tetangga untuk dongeng dan citonya juga. Tu besok pagi di sampainya ke orang, sehingga madu antara mereka. Tujuh dia itu, kini dah ada itu dah, yang dongeng dah kecilkan rumah. Tu bagi sampai juga. Itu konjo dulu kebiasaannya dulu kota hidup kece ibunya kepada saudara namati eko. Jadi jadi dawa yang pertama ini dek dipanggang, dek masuk api neraka dan lain itu tagak dek malah lain sembahyang. Dia turun-turun ke sembahyang. Lobang tu hanya tiap-tiap sedang sawah tanggung. Tanggung. Asal akibatnya dimasuk api neraka kan kalainya. Sudah itu ada kejuannya. Menangin citu orang, air orang, sudah itu sampainya orang lainnya. Tu acik lain tadi. Kurang sempurna dari sejak atau bersuci dari buang ketik atau buang godang. Pokoknya kurang bersih. Itu disampaikan dari ibu orang yang meninggal juga. Kalau nan uli itu ada uli dalam rumah juga.
manukai gandum jago yo tangkaya dipicu orang boli. Boy esnya itu yo. Yo tangkai dalam. Nah, lain boleh gitu tidak apa. Itu akibatnya dari perbuatan nah tidak mulia di Nabi, tidak mulia di Allah Ta'ala wa kujon. Itu akibatnya orang melakukan itu. Itu bau mulai dalam kuburan dalam lahan. Cakur kecil kalau selamat bagi kuburan bagi lahan akan selamat sampai kepada kiamat kepada masyarakat. Tapi kalau tidak semakin berbahaya, semakin sulit, semakin susah, semakin payah azab sampai kepada masalah. Mungkin waktu ini secara mustaqim entah bontang dan neraka mungkin melobok. Ya. Kemudian ada ibu bapak kecil Nabi iza dakhala al-mu'min qabrahu atahu fattan al-qabri. Hati saya. Kecil Nabi jika seorang mukmin telah masuk ke dalam kubur maka didatangi oleh dua malaikat yang menguji dalam kubur atau menanya dalam kubur. Mereka itu malaikat Munkar wa Nakir. Lalu didudukannya dan menanyainya sedang ia mendengar suara derap sandal sepatu. Padahal ia menanginya bunyi tepat sepatu orang atau sulap orang dan sudah mau buatnya. Ini pulang. Lalu ditanya oleh kedua malaikat itu, siapa Tuhanmu dan apa agamamu dan siapa nabimu? Lalu dijawab Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Lalu lelaki itu berkata, Allah yang menetapkan kamu dalam kalimat itu. Tidurlah dengan tenang hati. Kecil mereka takut kepada mayat yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan dan mereka Munkar wa Nakir. Itulah arti Allah menetapkan mereka dalam kalimat hak. Tapi ada pun orang kafir, zalim, maka Allah menyesatkan mereka, tidak memberi petunjuk atau taufik kepada mereka. Sehingga jika ditanya oleh mereka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, maka dijawab oleh orang kafir atau munafik, la adri, saya tidak tahu. Dan tahu saja orang, siapa nabimu, saya tidak tahu. Apa agamamu, saya tidak tahu. Itu jawaban orang kafir atau orang munafik yang disampaikan oleh guru kita ya toh. Orang munafik itu kena azab dalam neraka jahanam itu itunya tadi. Maka oleh mereka dikatakan tidak tahu, maka langsung dipukul dengan pemukul sehingga jeritan suara terdengar semua yang di alam kecuali manusia dan jin. Pokok main dalam kubur dan dipukul oleh mereka teguh. Kedengaran ke atas bumi. Tidak bisa melonge manusia dan jin. Lain kan pokok dalam kubur itu ada manusia dan jin. Tidak. Tapi kalau yang lain dia binatang, nogan. Banyak Nabi kok nogan dia manusia. Pokok main dalam kubur nak kena pukul dia mereka kena kejatuh ni pingsan lagi. Nomor pingsan dia aja sangat pokok kan. Jadi itu pun Allah SWT mengutuk sehingga awak nak nogan dia punya pokok orang dalam kubur yang sedang diazab dia mereka Munkar wa Nakir. Ibu-ibu bapak yang terakhir ikut cerita dari Aisyah. Si Aisyah tu kan ada Nabi, isteri Nabi yang tua atau yang paling gadis? Tak gadis.
istri muda ya. Istri 60 tua siapa? Khadijah atau istri pertamanya jando lo ya. Kata Aisyah, saya dahulunya tidak mengetahui adanya siksa kubur. Nggak tahu Aisyah ya kemulo bahas wado siksa atau azab kubur. Sehingga datang kepadaku seorang wanita Yahudi minta-minta. Ada orang Yahudi datang minta. Nah sudah diagiannya Aisyah, kecewa Yahudi tadi, semoga Allah melindungi kamu dari siksa kubur. Mudah-mudahan dek bagi aku lindungnya dalam engkau dari Allah dari siksa kubur. Itu kecewa Yahudi ya kok doanya. Jadi kalau bagi orang, awak di doanya juga lagi yang tidak. Yang wahai nak sakit itu sebuah. Tapi diko orang Yahudi kok mudah-mudahan engkau dilepaskan dilindungi dari siksa kubur. Kece Yahudi kepada Aisyah. Maka saya kece Aisyah, saya kira keterangan orang Yahudi itu termasuk tipuan kaum Yahudi. Kok dilolong sama. Dia Aisyah kan tahu pasal ada siksa kubur. Lalu saya ceritakan kepada Nabi SAW. Kece Aisyah, maka Nabi SAW memberitahu kepadaku bahwa siksa kubur itu hak benar terjadi. Kece Nabi Aisyah. Maka seharusnya seorang muslim berlindung kepada Allah dari siksa kubur dan bersiap sedia untuk menghadapi kubur dengan amal yang soleh. Nah, jadi itu ya memang ada siksa kubur. Hendaknya orang muslimin, orang beriman itu berlindung kepada Allah daripada siksa kubur juga. Ya. Itu ada doa awak menjelang Assalamualaikum, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar wa min fitnatil mahya'i wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Lempar ibu doa itu. Sudah fil alamin innaka hamidum majid, sambung itu ya Nabi. Enggak. Ini tidak pernah ada awak berselindung daripada siksa kubur. Enggak takut. Lain takut. Itu banyak berlindung dan minta kepada Allah. Bersawak salah ya. Itu gunanya awak berdoa bersama. Sebab doa bersama aku dibaca di imam itu. Dia buat doa. Awak mengaminkan. Jangan untuk tak sentuh nama Allah. Tapi kalau baca amin, tak ada sentuh berdoa. Kalau mau kau buat doa kalau kau, dapat doa, kau boleh doa. Itu doa bersama itu. Nah, itu kisah Nabi bersiaplah untuk menghadapi kubur jago dengan banyak amal soleh. Sebab selama ia masih hidup, maka Allah telah memudahkan baginya segala amal soleh. Waktu hidup dia menolak kesempatan untuk beramal soleh. Sebaliknya bila ia telah masuk ke dalam kubur, maka dia akan ingin kalau dapat diizinkan untuk melakukan satu kebaikan saja, tapi tidak diizinkan. Tidak ada guna oleh amal itu. Sehingga ia sangat menyesal semata-mata. Karena itu seorang yang berakal harus berpikir dalam hal orang-orang yang telah mati. Karena orang-orang yang telah mati itu mereka sangat ingin kalau dapat akan sembahyang 2 rakaat, berzikir dan tasbih, tahmid dan tahlil, tapi tidak ada guna olehnya. Jadi dakwah yang dimatikan oleh Allah Taala, maka perbanyaklah amal-amal soleh itu kece Nabi. Lalu mereka heran pada orang-orang yang masih hidup, nama hambur-hamburkan waktunya dalam permainan dan kelalaian semata, dibuang-buangnya waktu. Saudaraku, jagalah dan siapkanlah harimu, sebab ia sebagai pokok kekayaanmu. Itulah kekayaan yang awak bisa bawa mati. Selama engkau memperhatikan pokok kekayaanmu, maka mudah bagimu mendapatkan atau mencari untung laba. Sebab kini dagangan akhirat agak sepi dan tidak laku. Dagangan akhirat kurang laku begininya, kurang orangnya yang mau beramal. Jadi itu dagangan akhiratnya. Dagangan akhirat itu banyak, tapi orang tak mau ngajonnya.
ibu masuk, dagang itu sangat berharga, sebab pada saat itu berharga, maka kau tidak akan dapat mencari atau mencapainya. Dah masuk dalam baik hari ini. Memohon semoga Allah memberi taufik untuk bersiap-siap menghadapi saat kebutuhan, dan jangan sampai menjadikan kami dari golongan yang menyesal sehingga ingin kembali ke dunia tapi tidak diizinkan dan tidak bisa. Juga semoga Tuhan memudahkan atas kami sakaratul maut dan kesukaran kubur, dan mungkin pula pada semua kaum muslimin dan muslimat. Kecil Aisyah, doa Aisyah. Amin ya rabbal alamin. Atau ditanyakan di Aisyah ke Nabi, iya doa azab kubur tu. Dulu dia tahu boleh, dia tahu dia orang Yahudi. Dia bapak mudah-mudahan hendaknya kita bisa memperbanyak amal soleh. Nak jangan ada dosa ulil dalam kubur awak. Nak jangan hidup api dalam air awak semua. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Ta'ala, dikuatkan iman kita sehingga kita memperbanyak ibadah menjelang kita mati.